Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elmawati dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa yaitu yang pertama, konsep persatuan bangsa. Persatuan dan Kesatuan Indonesia diwujudkan dalam semboyan pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yaitu memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan juga akan mewujudkan kerjasama yang baik dengan orang lain, seperti mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Lalu tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melewati berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, perasaan serasib, yang kedua, kebangkitan nasional, yang ketiga, Sumpah Pemuda, dan yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua, konsep kesatuan. Konsep kesatuan yang dianut bangsa Indonesia terdiri atas dua aspek, aspek alamiah dan aspek sosial. Latar belakang yang memengaruhi tumbuhnya konsep wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, aspek geografis dan sosial budaya. Yang kedua, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang kelima, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keenam, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang ketiga, konsep integrasi nasional. Nah, pengertian integrasi nasional dapat dilihat secara politis dan antropologis. Lalu, untuk mewujudkan cita-cita tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang kedua, adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. Lalu yang keempat, konsep nasionalisme. Nah, nasionalisme dapat dibedakan atas nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Adapun ciri-ciri nasionalisme dalam suatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, mengandung sikap menghormati bangsa lain. Yang kedua, berkaitan erat dengan negara kebangsaan. Nah, beberapa contoh sikap yang mencerminkan nasionalisme dan cinta tanah air guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, bangga bertanah air dan berkebangsaan Indonesia. Yang kelima, konsep patriotisme. Patriotisme lahir karena dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nah, ciri-ciri patriotisme sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, berjiwa pembaharu. Sifat dan jiwa patriotisme sebagai berikut. Yang pertama, jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Lalu bagian B, kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu pasal pertama, pasal 1 ayat 1, yang kedua, pasal 18 ayat 1, yang ketiga, pasal 18B ayat 2, yang keempat, pasal 25A, dan yang kelima, pasal 37 ayat 5. Nah, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ciri-ciri negara kesatuan Republik Indonesia yang membedakan dengan negara kesatuan lainnya yaitu adanya lembaga-lembaga negara. Lembaga negara tersebut terdiri atas lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua, keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Keunggulannya yaitu jumlah dan potensi penduduknya yang sangat besar, lalu mempunyai berbagai keanekaragaman di segala bidang sosial, memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam, memiliki wilayah yang sangat luas, dan lain sebagainya. Lalu bagian C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorongnya yaitu yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Nah, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambatnya yaitu masyarakat Indonesia yang heterogen, beraneka ragam dalam faktor-faktor suku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Lalu bagian D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, perilaku menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti di kehidupan keluarga. Nah, kehidupan keluarga itu seperti menghargai perbedaan pendapat, melaksanakan kewajiban membayar pajak, menjaga nama baik keluarga. Di kehidupan sekolah yaitu saling menghormati antar warga sekolah, menaati tata tertib sekolah. Dan yang ketiga, di kehidupan masyarakat seperti menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menghormati hak asasi warga masyarakat, suka berkorban untuk kebaikan. Lalu di kehidupan berbangsa dan bernegara seperti rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dua merasa bangga dan bertanah air Indonesia. Cukup sekian video dari saya dan penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.